Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Manajemen Pendetensian. Di sini kami akan membahas topik tentang alur pendetensian pada ruang detensi imigrasi. Studi kasus pada kantor imigrasi kelas 3 Ponorogo. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk lebih lanjut ke materi inti, yuk simak baik-baik apa aja sih yang nanti kita akan bahas pada materi manajemen pendetensian ini. Dalam materi ini, kita akan membahas terkait tentang alur pendetensian pada kantor imigrasi. Yang pertama, definisi umum. Kedua, dasar hukum. Ketiga, alur proses pendetensian di ruang detensi imigrasi. Yang keempat, potensi dan kelebihan yang ada. Yang kelima, ancaman dan kekurangan yang mungkin akan timbul. Dan yang terakhir, contoh kasus pendetensian pada ruang detensi imigrasi di kantor imigrasi. Sekilas pandang tentang ruang detensi imigrasi. Teman-teman pasti bertanya-tanya, ruang detensi imigrasi bentuknya seperti apa sih? Jadi, ruang detensi imigrasi itu berbentuk suatu ruang tertentu dan merupakan bagian dari kantor Direktorat Jenderal Imigrasi, kantor imigrasi, atau tempat pemeriksaan imigrasi. Lalu, orang asingnya seperti apa yang bisa didetensi di ruang detensi imigrasi? Dalam pasal 208 PP nomor 31 tahun 2013 tentang aturan pelaksanaan UU 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dijelaskan, pejabat imigrasi berwenang menempatkan orang asing dalam ruang detensi imigrasi jika orang asing tersebut yang pertama, berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin tinggal yang sah atau memiliki izin tinggal yang tidak berlaku lagi. Yang kedua, berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah. Yang ketiga, dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa pembatalan izin tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Yang keempat, menunggu pelaksanaan deportasi atau menunggu keberangkatan keluar wilayah Indonesia karena ditolak pemberian tanda masuknya. Nah, orang-orang asing itu nantinya akan didetensi di ruang detensi imigrasi untuk jangka waktu paling lama 30 hari. Apabila jangka waktu terlampaui, maka orang asing akan ditempatkan pada rumah detensi imigrasi. Pada slide ini, saya akan membahas tentang definisi umum yang perlu kalian ketahui sebelum melihat video pembelajaran ini lebih lanjut. Yang pertama, kalian harus tahu dulu apa sih DTNI itu. Jadi, pada pasal 1 ayat 35 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dijelaskan, DTNI adalah orang asing yang menghuni rumah detensi imigrasi atau ruang detensi imigrasi pada kantor imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari pejabat imigrasi. Lalu selanjutnya, kalian juga harus tahu nih tentang detensi. Nah, detensi sendiri menurut KBBI didefinisikan sebagai penahanan atau penawanan. Detensi tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Tapi dapat kita simpulkan bahwa detensi adalah bentuk penahanan-penawanan sementara pada orang asing yang terlibat kasus pelanggaran keimigrasian di Indonesia. Nah, selanjutnya yang terakhir, kalian juga harus tahu tentang ruang detensi imigrasi. Pasal 1 ayat 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian menjelaskan bahwa ruang detensi imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian. Seperti yang teman-teman ketahui, Indonesia ini adalah negara hukum. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang dilakukan oleh unsur pemerintah maupun masyarakat haruslah mempunyai dasar hukum. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya kan, apa sih dasar hukum dari pendetensian ini? Nah, dasar hukum dari pendetensian baik di ruang detensi imigrasi maupun di rumah detensi imigrasi ada 3. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, khususnya pada bab 8 tentang ruang detensi imigrasi dan rumah detensi imigrasi. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang pelaksanaan aturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Serta yang ketiga, Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F1002.PR.0210 Tahun 2006 tentang tata cara pendetensian orang asing. Adapun alur dan proses pendetensian orang asing di ruang detensi imigrasi adalah sebagai berikut. Pertama,
pembuatan surat laporan kejadian terkait dengan adanya dugaan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan WNA oleh Kepala Kantor Imigrasi. Selanjutnya, penerbitan surat perintah tugas pemeriksaan oleh Kepala Kantor kepada PPNS Keimigrasian atau pegawai yang ditunjuk melalui SK Kepala Kantor. Kemudian dilakukan pemeriksaan secara terperinci terhadap WNA yang diduga melanggar aturan keimigrasian. Apabila proses pemeriksaan telah selesai dilakukan, maka bahan keterangan yang telah terkumpul selanjutnya diolah dan diterbitkan dalam berita acara pemeriksaan atas WNA yang diduga melanggar peraturan keimigrasian. Penerbitan berita acara pendapat atas WNA yang diduga melanggar peraturan keimigrasian. Apabila seluruh persyaratan dan dokumen terkait pelanggaran WNA telah selesai dan dirasa memenuhi, selanjutnya Kepala Kantor akan membuat surat perintah pendetensian terhadap WNA yang diduga melanggar peraturan keimigrasian. Sebelum ditempatkan di ruang detensi imigrasi pada kantor imigrasi, deteni akan dilakukan proses screening atau pemeriksaan secara menyeluruh terhadap deteni. Hal ini dilakukan sesuai dengan isi pasal 4 Perdirjenim nomor F-1/002.PR.0210 tahun 2006 tentang tata cara pendetensian orang asing dengan tahapan sebagai berikut. A. Pemeriksaan dan penggeledahan deteni termasuk barang-barang miliknya dilakukan dengan sopan, tertib, dan cermat. Sementara untuk pemeriksaan terhadap deteni wanita dilakukan oleh petugas wanita. B. Pengamanan terhadap barang-barang bawaan deteni yang dapat membahayakan keselamatan, keamanan, dan ketertiban. C. Pencatatan identitas diri deteni pada buku register dan papan daftar deteni. D. Pencatatan dokumen dan barang-barang deteni pada buku register. E. Penyimpanan dokumen dan barang-barang deteni pada tempat yang telah ditentukan. F. Pengambilan sidik jari deteni dan diterapkan pada kartu sidik jari. G. Pengambilan foto deteni dan ditempelkan pada buku register serta kartu deteni. H. Pemeriksaan kondisi kesehatan deteni yang dilakukan oleh dokter atau paramedis yang ditunjuk oleh Kepala Rumah Detensi Imigrasi. Setelah proses screening selesai, maka akan dikeluarkan berita acara pendetensian. Dalam rangka menunggu proses keputusan Kepala Kantor tentang tindakan administratif keimigrasian yang akan ditetapkan kepada WNA yang bersangkutan, WNA yang bersangkutan akan menjalani proses detensi di ruang detensi paling lama 30 hari. Apabila lebih dari 30 hari, maka deteni tersebut akan dipindahkan ke rumah detensi imigrasi atau disebut rudenim. Namun apabila selama proses pendetensian tersebut telah keluar surat perintah tentang tindakan administratif keimigrasian yang dikenakan terhadap deteni, maka deteni tersebut akan dikeluarkan dari ruang detensi imigrasi dan selanjutnya akan dikenai proses TAK sesuai dengan surat perintah TAK yang bersangkutan. Dikeluarkannya surat keputusan Kepala Kantor tentang tindakan administratif keimigrasian terhadap WNA yang bersangkutan dalam 5 rangkap. Terdiri dari A. Lembar pertama untuk orang asing yang bersangkutan. B. Lembar kedua untuk keluarga dan atau perwakilan negara yang bersangkutan. Kemudian lembar ketiga untuk Direktur Jenderal Imigrasi. Kemudian lembar keempat untuk Kepala Divisi Imigrasi dan lembar kelima untuk arsip. Bersamaan dengan keluarnya keputusan TAK yang telah diterbitkan, Kepala Kantor mengeluarkan surat perintah pengeluaran pendetensian dan berita acara pengeluaran pendetensian guna menunjang kemudahan pelaksanaan proses TAK WNA yang bersangkutan. Menindaklanjuti dari keputusan TAK yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi. Jika TAK yang diputuskan adalah deportasi, maka dalam rangka pelaksanaan proses deportasi, Kepala Kantor akan mengeluarkan surat perintah tugas kepada pegawai imigrasi yang ditunjuk untuk melakukan pengawalan dan pengawasan penyerahan deteni ke tempat pemeriksaan imigrasi untuk selanjutnya dilaksanakan proses deportasi terhadap WNA yang bersangkutan. Jika TAK yang diputuskan adalah biaya beban, pencekalan, dan seterusnya, maka saat itu juga akan diproses ke deteni yang bersangkutan. Setelah kita mempelajari alur proses pendetensian orang asing pada ruang detensi, selanjutnya dapat kita interpretasikan beberapa potensi dan ancaman yang mungkin terjadi. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Potensi. Yang pertama,
Pendetensian di ruang detensi imigrasi memiliki peranan penting dalam proses penegakan hukum keimigrasian. Karena proses detensi di ruang detensi imigrasi pada kantor imigrasi dapat dikatakan sebagai garda terdepan atau sektor awal dalam penanganan pelanggaran keimigrasian oleh warga negara asing. Artinya, pendetensian penting dilakukan karena pelaksanaannya merupakan aktualisasi dari tindakan administratif keimigrasian, di mana TAK diberikan ketika orang asing melakukan pelanggaran di bidang keimigrasian atau tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 2. Alur pendetensian deteni di ruang detensi pada kantor imigrasi lebih ringkas dibandingkan dengan alur pendetensian di rumah detensi imigrasi yang lebih kompleks dan memiliki regulasi yang cenderung komprehensif. Hal ini memudahkan petugas dalam menangani deteni sehingga tindak administratif keimigrasian juga lebih cepat terlaksana. 3. Pendetensian di ruang detensi memudahkan petugas dalam melakukan pemeriksaan lebih lanjut pada WNA. Keberadaan WNA dengan status deteni di ruang detensi memungkinkan petugas melakukan pengawasan lebih intensif dan memudahkan dalam pengumpulan bahan keterangan pada proses BAP apabila diperlukan sewaktu-waktu. Selanjutnya adalah ancaman. Yang pertama, tidak adanya peraturan yang khusus mengatur alur pendetensian di ruang detensi pada kantor imigrasi. Selama ini, alur pendetensian di ruang detensi hanya menggunakan Perdirjenim nomor F-1002.PR.0210 tahun 2006 tentang tata cara pendetensian orang asing sebagai aturan utama dalam pelaksanaan proses pendetensian. Namun demikian, jika tidak ada aturan yang khusus mengatur dan hanya menggunakan aturan lain sebagai pedoman, dikhawatirkan dapat menjadi bumerang bagi kantor imigrasi jika di masa depan ditemukan problematika dalam proses pendetensian. 2. Jangka waktu pendetensian selama 30 hari pelaksanaannya masih bias. Adapun jangka waktu pendetensian pada ruang detensi di kantor imigrasi secara aturan adalah maksimal selama 30 hari. Terdapat pada PP nomor 31 tahun 2013 pasal 208 huruf C. Pada pelaksanaannya, terdapat deteni yang didetensi melebihi aturan tersebut. Namun karena tidak ada aturan tambahan yang dapat menjadi solusi atas masalah ini, pihak kantor imigrasi tidak dapat berbuat apa-apa selain mendetensi deteni tersebut hingga perintah TAK-nya keluar. 3. Proses screening pada deteni di ruang detensi imigrasi tidak didukung dengan fasilitas yang lengkap, sehingga dalam pelaksanaannya kerap kali tidak dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Berikut adalah contoh kasus pendetensian warga negara asing pada ruang detensi di kantor imigrasi kelas 3 non-TPI Ponorogo. Terdapat seorang warga negara asing yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian pasal 78 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Nama Muhammad Sohab bin Sarno, tempat tanggal lahir Johor 12 November 1996. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Malaysia, nomor paspor A388840021. Masa berlaku paspor mulai 5 Oktober 2016 hingga 15 Oktober 2021. Jenis izin tinggal visa exemption berlaku sampai 27 Desember 2016. Uraian kejadian, waktu 12.00 waktu Indonesia Barat, tempat ruang subseksi Teknologi Informasi Intel Dakim Kantor Imigrasi kelas 3 non-TPI Ponorogo. Kejadian terdapat pelanggaran keimigrasian. Uraian singkat kejadian, pada hari Minggu 26 Mei 2019, warga melaporkan terdapat seorang warga negara asing berkebangsaan Malaysia yang diketahui dalam kondisi mabuk. Kemudian oleh warga yang bersangkutan diserahkan ke petugas dan dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan beserta dokumen keimigrasiannya. Diketahui bahwa yang bersangkutan terdapat pelanggaran keimigrasian berupa melebihi batas izin tinggal yang diberikan atau disebut overstay. Berikut adalah cuplikan singkat keadaan dan kondisi deteni pada ruang detensi imigrasi.
Itu tadi penjelasan terkait alur pendetensian orang asing pada kantor imigrasi, studi kasus kantor imigrasi kelas 3 dan TPI Ponorogo. Saya Hana Pradiba dan rekan saya Farhan Nasrullah Al-Masyudi dari Hukum Keimigrasian B. Sekian dari kami. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.